Bersiap, siap, membaca doa. Belajar kita hari ini berantakan. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Yang namanya dipanggil boleh tunjuk tangan. Adriel hadir. Adrian, Ahmad Al-Ghifari, Sultan, Bojan hadir. Dia Hasnat, Glenn Pratama. Kita mulai belajar lagi. Kita menyanyikan lagu sampai Merauke. Boleh ya anak-anak? Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu wilayah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kita sudah belajar apa? Materi apa? Sejarah kelahiran Pancasila. Nah, Ibu mau nanya nih, siapa tokoh yang pertama kali mengusulkan nama Pancasila? Siapa, ada yang tahu nggak? Soekarno, benar. Lalu pada tanggal berapa hal itu disampaikan? Itu tahunnya. Kalau tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus. 1 Juni tahun 1945. Lalu apa sih tugas utama BPUPKI? Merancang Pancasila. Terus ada lagi apa? Siapa yang tahu? Paula tahu? Tugas utama BPUPKI enggak? Siapa yang tahu? Dia tahu? Oke, jadi hari ini kita akan belajar terkait norma dan aturan. Nah, tujuannya itu yang pertama, murid dapat menganalisis berbagai bentuk norma di berbagai lingkungan, dari di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Lalu yang kedua, murid juga dapat menyajikan hasil identifikasi dalam bentuk-bentuk norma. Nanti kalian ada dapat LKPD-nya. Lalu yang ketiga, murid dapat mempraktikkan norma-norma. Karena tadi capek habis olahraga, pasti capek kan? Ayo kita istirahat dulu ya. Nah, Ibu mau nanya, mengapa sih kita perlu mentaati aturan? Satu orang bisa jawab, tunjuk tangan, Ibu kasih hadiah. Satu orang, tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Ayo coba. Agar hidup menjadi lebih teratur.
Boleh apa yang bisa kita lakukan ketika kita melihat teman yang mengajak banget nih? Coba ulang. 1, 2, 3. Ayo udah kalau gitu bareng-bareng aja dulu ya. Nanti ada selanjutnya yang mau kasih hadiah. Ayo coba bareng-bareng. Kenapa kita bisa melakukan? Apa yang bisa kita lakukan ketika teman kita melanggar aturan? Ya, menasihati sama aja. Terus apa lagi? Menegurnya. Jadi norma itu adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar kehidupan kita itu menjadi tertib. Contohnya seperti gambar di samping. Gambar di samping, gambar apa ini? Nah, ini termasuk perilaku yang baik apa buruk? Lalu kita harus berbuat apa? Sampah pada tempatnya. Jadi nggak boleh ya buang sampah di jangan tahu ada apa? Ada yang seperti itu. Selama itu aturan yang hidup yang bersumber dari ajaran Tuhan dan terdapat dalam kitab suci. Misalnya saat kita menjalankan ibadah, kalau misalnya agama Islam berarti sholat, terus baca ayat, Muslim juga pasti ada ibadahnya sendiri. Lalu berbohong nggak boleh ya, itu kan dalam agama juga dilarang. Lalu kita juga harus berbuat baik sama manusia. Nah, yang kedua norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu yang berasal dari hati nurani kita. Gimana kita melakukan sesuatu itu dari hati kita sendiri. Misalnya cari sama Rasa berantem nih, tapi nggak ada dia mau mantul gara-gara diisi. Itu termasuk perilaku yang baik apa buruk? Berarti salah satunya harus ada yang mau dimaafkan saat berada di kelas. Misalnya ada guru yang lagi ngajar, terus tiba-tiba di belakang ada yang aib hati, nggak boleh ya. Nah, selanjutnya norma hukum. Nah, norma hukum ini biasanya ada di lembaga resmi negara atau yang memiliki sanksi tegas. Misalnya yang nggak pakai helm, ya biasanya ada polisi kan. Terus nggak boleh mencoret-coret fasilitas umum, misalnya di sekolah, meja kursi nggak boleh tuh dicoret-coret. Merusak fasilitas sekolah juga. Itu mau nanya, apa yang terjadi jika Indonesia ini tidak ada norma? Tidak apa Rasa? Aku. Saya Bu. Lagu supaya kalau kalian tetap ingat norma itu apa aja, Ibu punya lagu. Kalian ikutin ya. Yang tahu? Itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Jangan lupa harus ditaati agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Norma itu ada berapa tadi? 4. Oke, sekarang kita mengerjakan SKPD. Nah, jadi dosa itu Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nanti kalian baca terlebih dahulu petunjuknya apa saja.
tujuannya. Nah, di sini Ibu mempunyai 4 pokok norma, ada norma agama, hukum, kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Nah, nanti ada penerapan dari di rumah, masyarakat, ataupun di lingkungan sekitar atau di rumah. Nanti Ibu bagikan daun-daun, nanti kalian tempel di sini ya, sesuai normanya masing-masing. Paham? Paham. Boleh dikeluarkan lemnya, perwakilan kelompok juga. Waktu pengerjaannya 15 menit cukup. Nanti tunjuk satu kelompok buat maju ya. Oke. Ada 5, masing-masing pohon ada 5 daun. Banyak kok enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 4 akan membacakan diskusi kelompok kami. Berpakaian rapi dan sesuai aturan sekolah, tidak membawa atau merusak barang milik. Ibu mau tanya jawab, siapa yang iya? Kita kumpulkan yang ini. Ibu caranya aja. Siapa yang tahu norma itu apa? Lalu jelaskan, sebutkan 3 penerapan dari salah satu norma. Apa? Itu dulu. Norma agama. Enggak, Mas, norma itu apa? Norma yang mengatur. Ya, terus penerapannya apa? Coba sebutkan 3, kamu mau dari norma apa? Kamu dari buku apa aja? Bu, dia dulu. Salah. Bu, kasih satu. Ayo.